Film diawali dengan diperlihatkannya beberapa ilmuwan yang menemukan sebuah pesawat tua membeku di dataran kutub utara. Setelah berhasil memasuki pesawat tersebut, para ilmuwan segera dikejutkan dengan penemuan terpenting yang selama ini mereka cari, yang telah menghilang selama kurang lebih 70 tahun. Adegan kembali pada tahun 1942 di kota Tonsberg, Norwegia yang saat itu telah dikuasai oleh tentara Nazi. Seorang jenderal Nazi bernama Johann Schmidt mendatangi sebuah tempat yang dia curigai digunakan untuk menyimpan benda peninggalan dewa yang disebut Tesseract. Awalnya pria tua yang menjaga tempat tersebut bersikukuh untuk tidak memberitahukannya kepada Schmidt. Akan tetapi, sepertinya Schmidt tidak bisa ditipu. Karena pada akhirnya dia bisa menemukan Tesseract yang tersimpan pada sebuah dinding kuno dengan hiasan bermotif Yggdrasil. Satu tahun kemudian, tepatnya 1943 di kota New York, kita diperkenalkan dengan seorang pria kurus dan pendek bernama Steve Rogers, yang saat itu ingin mendaftar menjadi anggota militer. Di sini diketahui bahwa kedua orang tua Steve telah meninggal. Sang ayah meninggal karena gas mustard saat bertugas di infanteri 107. Sedangkan sang ibu yang bekerja sebagai perawat di klinik TBC juga telah meninggal karena tertular penyakit. Walaupun keinginan Steve untuk menjadi militer sangat kuat, namun sayangnya, riwayat penyakit yang dia derita, Steve pun akhirnya ditolak. Steve kemudian pergi ke sebuah bioskop untuk menyaksikan film dokumentari tentang perjuangan para militer yang sedang berperang melawan pasukan Nazi. Tidak lama setelah itu, ada seorang pria yang membuat berisik. Steve yang merasa terganggu mencoba menegur si pria tersebut. Akan tetapi, beruntung Steve segera ditolong oleh temannya bernama Bucky Burns, yang saat ini telah resmi menjadi anggota militer dengan pangkat sersan dalam infanteri 107. Bucky kemudian mengajak Steve untuk pergi bersenang-senang, karena hari ini adalah hari terakhirnya sebelum dirinya dikirim untuk bertugas ke Inggris. Malam harinya bersama dua gadis teman Bucky, mereka mendatangi sebuah pameran masa depan yang diadakan oleh Stark Industries, yang saat itu masih dipimpin oleh Howard Stark, ayah dari Tony Stark. Di sini Steve yang melihat tempat perekrutan militer kembali berniat untuk mencoba sekali lagi mendaftarkan dirinya. Karena memang hal inilah yang sangat dicita-citakan oleh Steve, berperang melawan Nazi dan melayani negara. Sebagai sahabat, Bucky mencoba mengingatkan Steve bahwa masih ada pekerjaan lain selain menjadi militer. Ini dilakukan oleh Bucky, mengingat postur sahabatnya ini sangat memprihatinkan. Dan mungkin saja, dia tidak akan selamat jika menjadi militer dan turun ke medan perang. Tekad dan keinginan kuat Steve untuk menjadi anggota militer, tanpa sengaja didengarkan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Abraham S. Greene. Steve yang saat itu berada di ruangan pemeriksaan, tiba-tiba didatangi oleh Dr. Abraham, yang memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari SSR, sebuah divisi ilmiah milik pemerintah Amerika. Di sini Dr. Abraham juga mengetahui tentang kebohongan-kebohongan dari mana Steve berasal yang telah dilakukan selama 5 kali di 5 lokasi yang berbeda, yang memang sengaja Steve lakukan agar dirinya bisa masuk ke dalam militer. Namun yang membuat Dr. Erskine tertarik adalah 5 kali percobaan yang dilakukan oleh Steve, yang mana hal ini membuktikan bahwa Steve bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Ya pada akhirnya Steve pun mengaku bahwa dirinya berasal dari Brooklyn setelah Dr. Erskine memberinya satu kesempatan. Sementara itu di markas Hydra, sebuah divisi ilmiah milik Nazi yang juga dikepalai oleh Jenderal Johann Schmidt, sedang mencoba untuk mengekstrak kekuatan yang tersimpan di dalam Tesseract. Dengan bantuan dari alat yang diciptakan oleh Dr. Zola, Hydra pun berhasil mendapatkan sumber energi tanpa batas yang akan mereka gunakan untuk menciptakan senjata paling mematikan. Kembali pada Steve yang saat ini telah bergabung dengan divisi khusus yang akan melewati beberapa pelatihan sebelum akhirnya dipilih menjadi prajurit super untuk pertama kalinya. Divisi ini diawasi oleh Agent Peggy Carter, serta Kolonel Phillips yang sempat meremehkan Steve setelah melihat postur tubuhnya yang sangat mengenaskan. Walaupun untuk urusan stamina dan otot, Steve selalu kalah dengan prajurit lain. Namun, untuk urusan memakai akal, Steve adalah juaranya.
Hingga sampailah hari pemilihan di mana Dr. Erskine memilih Steve untuk menjalani percobaan. Namun, Kolonel Phillips sempat meragukan hal tersebut. Karena proyek ini membutuhkan waktu yang sangat lama, serta dana yang tidak murah, dan sempat menyarankan agar Dr. Erskine memilih tentara lain. Kolonel Phillips kemudian melakukan tes dengan melemparkan granat palsu, yang tanpa diduga, semua prajurit berlari menyelamatkan diri. Namun tidak dengan Steve yang justru mengorbankan dirinya untuk mencoba meredam ledakan dari granat palsu tersebut. Malam harinya, Dr. Erskine mendatangi Steve dan sempat bercerita tentang masa lalu, di mana dirinya yang pernah bertemu dengan Johann Schmidt setelah kabar mengenai serum buatannya tersebar sampai ke tentara Nazi. Awalnya Dr. Erskine menolak untuk memberikan serum tersebut, karena sebenarnya serum itu belum siap untuk digunakan. Namun karena Johann Schmidt adalah manusia yang sangat berambisi dengan kekuatan dan dengan dibawa ancaman, Dr. Erskine pun akhirnya memberikan serum tersebut. Yang mana serum itu akan membuat pemakainya menjadi lebih baik bagi orang yang baik, dan akan menjadi lebih buruk bagi orang yang buruk. Untuk itulah Dr. Erskine memilih Steve, karena orang kuat yang mengenal kekuatan seumur hidup tidak akan menghargainya. Namun orang yang lemah akan tahu nilai dari kekuatan. Sementara itu di markas Hydra, Johann Schmidt yang mengetahui bahwa percobaan Dr. Erskine akan kembali dilakukan, kemudian mengutus Dr. Zola untuk menugaskan seorang agen demi membunuh Dr. Erskine jika proses percobaan tersebut berhasil dilakukan. Karena Johann Schmidt khawatir Amerika akan memiliki banyak sekali prajurit super untuk kedepannya. Keesokan harinya, Steve pun berangkat dengan didampingi oleh Agent Carter. Sepanjang perjalanan, Steve juga menceritakan di mana tempat-tempat dirinya pernah diajar oleh orang lain. I know a little of what that's like, to have every door shut in your face. I think this is the longest conversation I've had with him. Right partner. Mereka akhirnya sampai di sebuah toko antik yang ternyata di dalamnya terdapat fasilitas percobaan rahasia milik SSR. Di tempat ini juga dihadiri beberapa petinggi militer yang akan menyaksikan proses percobaan tersebut. Dan dengan bantuan dari teknologi Howard Stark serta serum khusus yang diciptakan oleh Dr. Abraham Erskine, mereka pun memulai percobaan tersebut. Percobaan itu pun berhasil merubah Steve, akan tetapi keberhasilan itu segera dibubarkan dengan kehadiran agen Nazi yang kemudian menembak Dr. Erskine serta mengambil serum yang tersisa. Yang pada akhirnya Steve pun berhasil menangkap agen tersebut. Namun sayangnya, belum sempat diinterogasi, agen itu melakukan bunuh diri dengan obat sianida yang sudah dipersiapkan. Kembali ke markas militer di mana Kolonel Phillips yang mendapatkan perintah dari presiden untuk mengaktifkan kembali SSR, kemudian menugaskan agen Carter dan juga Howard Stark untuk berangkat ke London demi memerangi Hydra. Mendengar hal tersebut, Steve segera mengajukan diri untuk ikut berperang. Namun permintaan itu segera ditolak oleh Kolonel Phillips karena mengingat Steve adalah hasil eksperimen yang sudah seharusnya tetap berada di dalam laboratorium. Seorang anggota komite kemudian mendekati Steve sambil menceritakan tentang berita yang sedang beredar, di mana berkat aksi dari Steve yang menghentikan agen Nazi, berimbas pada semakin banyaknya pria yang bersedia untuk mendaftar menjadi militer. Mengambil kesempatan dalam ketenaran ini, Steve kemudian ditugaskan untuk menjadi artis yang mana hasil dari penjualan obligasinya bisa digunakan negara untuk menyuplai amunisi bagi para militer yang sedang berperang. Dan lama-kelamaan, Steve pun menjadi sangat terkenal dengan sebutan Kapten Amerika.
Walaupun Kapten Amerika sangat digemari oleh anak-anak dan wanita, namun hal tersebut tidak berlaku bagi para militer yang sedang beristirahat dari perang, yang kemudian menghina serta mengusir Steve dari atas panggung. Nice boots, Tinkerbell. Di barak ini, Steve dikejutkan dengan kedatangan Agent Carter yang memang sengaja datang untuk menemui Steve. Di sini juga akhirnya diketahui bahwa Steve sedang berada di barak infanteri 107, di mana sebagian dari anggotanya ditahan oleh Hydra dan sebagian lagi masih menghilang. Yang mana divisi tersebut adalah divisi yang diikuti oleh sahabatnya, yaitu Bucky Barnes. Steve kemudian mendatangi Colonel Phillips untuk mencari tahu informasi mengenai Bucky. Akan tetapi, Colonel Phillips mengatakan bahwa Bucky Barnes telah meninggal. Di sini Steve yang juga mengkhawatirkan keadaan para tentara yang disandra, kemudian menanyakan tentang adakah misi penyelamatan yang dilakukan. Namun Colonel Phillips justru meremehkan Steve dan hanya menganggapnya sebagai pemandu sorak. Yes, sir. Dan karena tidak bisa berdiam diri, Steve kemudian berangkat ke titik lokasi untuk menyelamatkan militer yang disandra, serta harapan untuk menemukan Bucky tanpa sepersetujuan dari Colonel Phillips. Awalnya Agent Carter sempat melarang Steve untuk pergi. Namun setelah melihat tekad kuat dari Steve, Agent Carter pun akhirnya meminta bantuan dari Howard Stark untuk menerbangkan Steve ke tempat di mana markas Hydra sedang menyandra tentara infanteri 107. Namun belum sempat ke titik lokasi, pesawat mereka mendapatkan serangan yang membuat Steve akhirnya memilih untuk langsung terjun dari pesawat. Setelah mendarat, Steve segera bergerak memasuki markas Hydra dengan cara mengendap-endap. Steve juga sempat mengambil salah satu senjata milik Hydra yang berisikan energi terserak. Yang pada akhirnya dia pun sampai ke tempat di mana para militer sedang disandra. Dan dari mereka, Steve menerima informasi mengenai ruangan isolasi, yang dimana tidak ada satupun yang pernah kembali. Dan karena tidak mendapati Bucky Barnes, Steve kemudian memastikan ruangan isolasi tersebut. Sedangkan para tawanan yang dibebaskan melakukan penyerangan kepada tentara Hydra. Joan Smith yang mengetahui pasukannya mulai kalah memutuskan untuk menghancurkan markas dengan bom waktu. Dr. Zola kemudian bergegas mengambil file-file penting yang akan dibawa untuk melarikan diri. Di sini Dr. Zola sempat bertemu dengan Steve, namun Steve lebih memilih untuk memasuki ruangan isolasi yang pada akhirnya di ruangan inilah Steve bertemu dengan sahabatnya yang ternyata masih hidup. Steve dan Bucky yang saat itu hendak mencari jalan keluar, tanpa sengaja bertemu dengan Joan Smith dan juga Dr. Zola. Setelah pertarungan kecil serta menunjukkan wajah aslinya, Joan Smith yang kini menjadi Red Skull kemudian melarikan diri. Begitu juga dengan Steve dan juga Bucky yang bergegas untuk segera mencari jalan keluar. Sementara itu di barak militer, Colonel Phillips sedang mempersiapkan surat pernyataan mengenai Steve Rogers yang dianggap telah meninggal dalam perang. Karena menurut beberapa pesawat pengintai yang dikirim, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda pergerakan di markas Hydra yang sebelumnya menjadi tujuan dari Steve. Colonel Phillips kemudian menyalahkan hilangnya Steve Rogers kepada Agent Carter yang telah dengan sengaja membantu Steve untuk pergi. Akan tetapi tidak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan Steve bersama para militer yang berhasil diselamatkan, sekaligus membawa serta beberapa alat tempur yang berhasil diambil alih dari markas Hydra. You're late. Couldn't call my ride. Atas keberhasilan tersebut, Colonel Phillips pun mulai mengakui kemampuan dari Steve yang kemudian menyiapkan rencana penyerangan kepada beberapa markas Hydra yang lokasinya telah diketahui oleh Steve dari markas Hydra sebelumnya. Steve kemudian menyiapkan tim yang terdiri dari orang-orang terbaik yang dipilih sendiri olehnya, termasuk Bucky Barnes yang akan berjuang bersamanya. Tidak lama setelah itu, Agent Carter mendatangi Steve untuk memberi informasi mengenai beberapa peralatan yang telah disiapkan oleh Howard Stark.
Keesokan harinya, Steve pun mendatangi markas Stark. Di sini, dia mendapat godaan dari seorang wanita dan Steve tidak bisa menolak godaan tersebut. That depends on the definition. The women of America, they owe you this thing. Captain, we're ready for you, if you're not a... How do I know you two haven't been fondue? You still don't know a bloody thing about women. Stark menunjukkan beberapa peralatan, termasuk bahan kostum yang akan digunakan oleh Steve. Dan ketika memilih perisai, Steve tertarik dengan sebuah perisai bulat yang menurut Stark, perisai itu terbuat dari bahan langka yang disebut dengan vibranium. What do you think? I had some ideas about the uniform. Whatever you want, pal. Dan dimulailah aksi dari Kapten Amerika bersama dengan anggota timnya untuk menjatuhkan markas-markas Hydra yang tersisa. Atas penyerbuan tersebut, tentunya hal ini membuat Smith menjadi marah besar, lalu memerintahkan Dr. Zola untuk segera menyelesaikan tugasnya, yaitu mempersiapkan senjata penghancur massal yang akan dijatuhkan ke beberapa kota. Eksistensi Dr. Zola di dalam Hydra tentunya dikhawatirkan juga oleh Amerika, sehingga Steve bersama pasukannya kemudian ditugaskan untuk menangkap Dr. Zola, yang saat itu sedang dalam perjalanan menggunakan kereta. Akan tetapi, dalam misi ini, Steve harus kehilangan sahabat terbaiknya, yaitu Bucky Barnes. Pada akhirnya Dr. Zola pun berhasil ditangkap, lalu diinterogasi oleh Kolonel Phillips. Dan dari interogasi ini akhirnya diketahui bahwa Smith berniat untuk menghancurkan setengah dunia. Sementara itu, Agent Carter mendatangi Steve yang sedang menyalahkan dirinya sendiri atas kematian dari Bucky. It wasn't your fault. I'm not gonna stop till all of Hydra's dead or captured. Adegan berpindah ke markas militer di mana sedang diadakannya rapat mengenai penyerangan Hydra yang akan dilakukan dalam 24 jam lagi dan akan dimulai dari markas terakhir Hydra yang berada di pegunungan Alpine. Dan Steve pun memilih untuk melakukan penyerangan melalui pintu depan sendirian. Akan tetapi Steve akhirnya tertangkap, lalu dihadapkan kepada Smith, yang ternyata ini semua memang sudah direncanakan oleh mereka. So am I. Thanks! We're in! Adult team, go! Akhir dari penyerangan itu, tentara Hydra pun berhasil dikalahkan. Akan tetapi, Smith juga berhasil melarikan diri dengan pesawat yang membawa serta senjata penghancur massal dan juga terserak. Beruntung Kolonel Phillips datang bersama Agent Carter dengan menaiki mobil super cepat milik Smith yang kemudian berhasil membantu Steve untuk masuk ke dalam pesawat. Go get him. Di dalam pesawat ini, Steve mendapati beberapa pesawat kecil berisikan bom yang telah dipersiapkan untuk menghancurkan beberapa kota. Dengan sekuat tenaga, Steve mencoba menghentikan peluncuran pesawat-pesawat itu dan kembali bertarung dengan John Smith aka Red Skull. Akhir dari pertarungan mereka membuat pesawat mengalami beberapa kerusakan, dan Smith akhirnya lenyap setelah dengan sengaja menyentuh terserak. Terserak itu jatuh menembus rantai pesawat, sedangkan Steve yang saat itu mencoba mengendalikan pesawat dihubungi oleh Agent Carter yang kemudian mengatakan akan meminta bantuan dari Stark untuk pendaratannya.
Namun, karena Steve menyadari bahwa pesawat sedang menuju New York dan tidak ada waktu lagi, dia pun memilih untuk mendaratkan pesawat itu di dataran kutub utara, yang resikonya adalah nyawa Steve sendiri. We're gonna need a rain check on that dance. A week next Saturday at the Stork Club. You know, I still don't know how to dance. I'll show you how. Just be there. Steve? Steve? To the captain. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Howard Stark bersama timnya yang berhasil menemukan Tesseract. Dan juga diperlihatkan dengan Steve yang tersadar di sebuah ruangan pemulihan. Namun Steve segera menyadari adanya keanehan, di mana radio yang sedang diputar adalah pertandingan baseball pada tahun 1941, yang mana saat itu dirinya ada di tempat pertandingan. Merasa ada yang aneh, Steve pun melarikan diri dari tempat tersebut, yang ternyata adalah gedung fasilitas milik SEAL. Break what? You've been asleep, Cap, for 70 years. You gonna be okay? Yeah. I had a date.